Halo pemirsa dimanapun kalian berada. Sekarang saya sudah berada di Pasar Parakan Kabupaten Temanggung. Bisa kita lihat sendiri kondisi pasar sekarang cukup ramai dan tak jauh beda dengan sebelum adanya pandemi menyerang Indonesia. Masih ramai dan masih banyak pengunjung. Banyak pengunjung pasar yang sudah menerapkan protokol kesehatan 3M. Akan tapi tak sedikit pula masyarakat Parakan ini yang berkunjung ke pasar tidak menerapkan protokol kesehatan paling simpel sekalipun, yaitu memakai masker. Lantas, mari kita simak bagaimana pergerakan ekonomi berjalan di Pasar Parakan ini di masa pandemi. Kita simak di Geliat Ekonomi Kala Pandemi bersama saya, Alwi Johan. Saya berkeliling pasar sebentar dan menemukan cukup banyak orang, baik itu penjual maupun pembeli, yang tak menggunakan masker. Kemudian, saya mencari beberapa narasumber untuk diwawancarai mengenai hal ini. Mbak, sebenarnya takut gak sih sama yang namanya corona itu? Takut sih takut, tapi ya kita harus sering waspada aja. Contohnya kita harus memakai masker, cuci tangan, kalau mau apa-apa jangan lupa jaga kebersihan. Pakai masker harus siap ya, siap pakai masker selalu. Ya sebenarnya ya takut, tapi ya terpaksa, dengan terpaksa jadi tidak takut. Ya terpaksa kan, demi keluarga ya terpaksa toh Mas. Dibilang takut, dibilang santai-santai. Ya yang penting sesuai dengan protokol kesehatan. Saya menanyakan kepada mereka tentang perbandingan pendapatan mereka sebelum dan sesudah corona. Ini pendapatan sebelum corona sama sesudah corona jelas turun ya drastis sih, tapi ya hampir 75% turunnya dari sebelum corona. Ya separuh nih toh Mas. Separuh. Nek, kalau biasanya itu per bulan berapa Bu? Atau per hari berapa? Itu tidak bisa dipaskan, tidak bisa dibilang berapa kan hasilnya tidak mesti. Kalau ini jualannya sasarannya anak sekolah, terus sekolah sekarang dari rumah, jadinya penurunan pasti ada karena anak sekolah kan nggak masuk sekolah gitu. Selain pedagang makanan, di Pasar Parakan ini juga ada penyedia jasa yang juga turut melangsungkan roda-roda ekonomi di Pasar Parakan. Salah satunya adalah penyedia jasa layanan andong. Nah, mari kita telusuri bagaimana geliat ekonomi para kusir kuda yang ada di Pasar Parakan ini. Kita akan keliling kota Parakan menggunakan andong. Yuk, ikut. Itu, Pak. Ini sudah berapa lama Pak menjadi kusir kuda? Saya dari kecil, Mas. Dari kecil? Ya. Dari tahun berapa Pak? Tahun berapa ya? Sekarang udah 50 tahun. Jadi kusir kuda itu Pak? Ya, dari sekolah SD ya, lulus SD ya. Terus sama corona ini takut gak Pak sebenarnya Pak? Saya nggak takut, Nggak takut? nggak takut. Berarti kegiatan ekonomi tetap ngusir kuda terus? Ya, tetap Tiap kusir, hari tetap gitu? tiap hari. Terus ada nggak sih Pak perbedaan pendapatan sebelum sama setelah corona? Berapa ya? Beda ya, Berkurang Pak? berkurang, Berkurang jauh apa? jauh, Jauh sekali kurang berkurang. jauh ya. Terus Bapak ini nggak pakai masker, nggak takut apa Pak? Saya pakai kalau ada kontrolan itu saya pakai. Kalau ada kontrol? Ya pasti Pak, bawa saya. Oh siap Pak. Saya menemukan temuan menarik bahwa cukup banyak kusir kuda yang menjalankan kegiatan ekonominya
namun sayang, masih abai protokol kesehatan. Padahal, kebanyakan penumpang dari delman ini adalah anak-anak. Tentu, hal ini amat berisiko. Bisa-bisa virus corona menular ke si anak kecil. Tentu, kita tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Untuk itu, saya pergi ke kantor Puskesmas Parakan untuk menanyakan seberapa bahayanya jika kegiatan ekonomi tidak dibarengi dengan kewaspadaan diri. Ya, sangat berbahaya. Ini sangat susah dikendalikan, terutama di pasar, tempat berkumpul yang tidak terbatas waktunya dibanding dengan event-event, atau di masjid, tempatnya jelas, kondangan, tanggalnya jelas. Di pasar ini tidak, sehingga sangat susah untuk mengadakan pelacakan. Apalagi kalau ada pedagang yang dari lintas kota, itu akan lebih susah lagi. Upaya ini tidak mungkin hanya dari tenaga kesehatan. Kerjasama semuanya di lapisan masyarakat, para pengunjung pasar, di antaranya dari kesehatan, perlu kerjasama yang baik, disiplin yang baik untuk melaksanakan protokol 3M. Hanya itu, memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Itu tadi penelusuran saya di Pasar Parakan. Banyak temuan yang menunjukkan bahwasannya pedagang di Pasar Parakan tetap melangsungkan kegiatan jual belinya di kala pandemi. Alasannya cuma satu, yaitu alasan ekonomi, alasan klasik masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan seberapa parah pandemi ini berdampak di Pasar Parakan, tapi bagaimana kita menyikapi pandemi ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Menggunakan masker misalnya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan sekian aja penelusuran dari Geliat Ekonomi Kala Pandemi bersama saya Alwi Johan. Terima kasih dan sampai jumpa.